Pernahkah kamu merasa kehabisan energi setelah berkumpul dengan banyak orang? Atau justru merasa kesepian ketika sendiri terlalu lama? Kita semua punya cara berbeda untuk merasa hidup. Hari ini kita akan berbicara soal dua kepribadian yang sering diperbincangkan. Ada yang tahu apa itu? Nah, betul, introvert dan extrovert. Dan siapa tahu kamu akan mengenali dirimu sendiri lebih baik setelah melihat video ini. Jadi kita lanjut ke pembahasan hari ini ya teman-teman. Nah, mari kita mulai dengan definisinya. Ada yang tahu nggak apa itu introvert? Nah, betul. Nah, terkadang seorang anak introvert itu dikategorikan pendiam. Itu bisa jadi teman-teman. Namun sebenarnya kita akan membahas definisinya dulu ya. Nah, introvert adalah tipe kepribadian yang lebih nyaman dan mendapatkan energi dari dunia dalam dirinya. Mereka cenderung pendiam. Nah, betul berarti. Nah, mereka cenderung pendiam, lebih suka mendengar daripada berbicara dan sering menikmati waktu sendiri. Penting untuk kita ingat ya teman-teman, bahwa introvert itu bukan berarti mereka antisosial. Nah, mereka hanya butuh waktu dan ruang pribadi untuk mengisi ulang energi mereka setelah berinteraksi sosial. Nah, sebaliknya dengan anak introvert, nah, extrovert merasa extrovert merasa hidup saat berada di sekitar orang lain. Mereka senang berbicara, aktif dalam berbagai kegiatan kelompok, dan merasa sangat energik saat bersosialisasi. Nah, bagi mereka keheningan atau kesendirian yang terlalu lama bisa merasa menekan. Mereka butuh interaksi untuk merasa hidup dan bersemangat. Jadi intinya, introvert dan extrovert itu bukan soal pemalu dan tidak pemalu, cerewet atau tidak cerewet. Ini lebih tentang bagaimana kamu atau kalian memulihkan dan mendapatkan energi kalian. Oke. Jadi kita harus hilangkan itu kalau anak introvert itu pendiam dan anak extrovert itu sok tahu gitu, atau sok akrab atau cerewet gitu ya teman-teman. Nah, agar lebih jelas, mari kita lihat berbagai tanda-tanda atau karakteristik umum dari masing-masing tipe. Nah, ini loh teman-teman, kita sudah masuk ke karakter atau karakteristik dari kepribadian introvert dan extrovert itu apa. Nah, ini nanti kalian akan lebih mengenali diri kalian gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada tanda-tanda seorang introvert. Tadi kan katanya kalau anak introvert itu pendiam. Nah, itu bisa jadi ya teman-teman. Tapi kita lihat dari sisi yang berbeda. Oke. Nah, tanda-tanda seorang introvert meliputi mereka sangat menikmati waktu sendiri, seringkali untuk kegiatan yang tenang seperti membaca, menulis, atau merenung. Mereka suka berpikir matang-matang teman-teman. Mereka suka berpikir matang-matang sebelum berbicara, menghindari ucapan yang terburu-buru. Introvert juga lebih nyaman dengan interaksi satu-satunya yang mendalam daripada percakapan dangkal di keramaian. Dan biasanya mereka cenderung menghindari keramaian dalam waktu lama karena bisa menguras energi mereka. Nah, bagaimana dengan extrovert? Nah, tanda-tandanya adalah mereka suka berbicara dalam grup atau kelompok yang lebih besar dan merasa energik di sana. Mereka mudah bersosialisasi
dengan orang baru dan tidak canggung memulai percakapan. Ekstrovert biasanya merasa sepi atau gelisah jika terlalu lama sendiri karena butuh situasi dari luar, stimulasi atau energi dari luar, dan mereka cenderung spontan dan ekspresif dalam tindakan maupun perkataan. Tapi tunggu dulu, apakah kita harus selalu menjadi salah satu dari dua tipe secara mutlak? Jawabannya tidak juga ya teman-teman. Kenapa kita harus mengetahui kepribadian ini? Biar kita tahu diri kita, kelemahan kita di mana, kelebihan kita dan kelemahan kita di mana. Jadi kita bisa mengukur diri kita sendiri sejauh mana dan sejauh mana diri kalian paham dengan diri kalian, diri kita, tentang sifat kita. Itu kita yang tahu kan kita sendiri teman-teman. Jadi kenapa kita perlu mempelajari dua kepribadian ini? Karena itu yang tahu diri kita ya kita gitu. Jadi sebelum kita melanjutkan lagi, kita ya harus mengetahui aku ini kepribadian yang seperti apa ya, introvert atau extrovert. Bagaimana ya kalau aku introvert dan extrovert? Itu kita bisa mencari jalan lain lah untuk mengisi kekurangan di kepribadian kita gitu ya. Kita lanjut ya teman-teman. Kenyataannya banyak dari kita sebelumnya adalah ambivert. Nah, atau jangan-jangan kalian malah ambivert. Apa itu Kak ambivert? Ambivert itu bisa jadi di tengah-tengah teman-teman. Bisa jadi kalian itu cerewet, tapi sebenarnya kalian itu introvert gitu. Bisa jadi dua gabungan ini. Nah, kenyataan banyak dari kita sebenarnya adalah ambivert, yaitu berada di titik tengah di antara introvert dan extrovert. Ini berarti kamu bisa menunjukkan karakteristik dari kedua tipe kepribadian tersebut, tergantung situasi dan kondisi energimu. Nah, kadang kita sangat butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang baterai. Kadang kita ingin sekali hangout atau berkumpul ramai-ramai. Seorang ambivert bisa menjadi fleksibel maupun mampu beradaptasi dengan berbagai situasi sosial, tergantung pada kebutuhan energi dan lingkungan saat itu. Ini adalah tipe kepribadian yang sangat umum dan seimbang. Jadi, seorang ambivert itu adalah kepribadian yang seimbang ya teman-teman, antara dia bisa beradaptasi, dia bisa membedakan aku ingin sendiri nih, aku ingin beradaptasi dengan lama ini. Berbeda dengan introvert dan extrovert. Mereka cenderung, kalau introvert itu cenderung adaptasinya lama. Memang adaptasinya lama, tapi mereka mengisi energinya tadi dengan cara sendiri. Oke, digarisbawahi sendiri gitu. Kalau extrovert, dia itu memang adaptasinya memang mudah, namun dia tidak suka dengan kesepian. Mereka harus ada satu orang aja yang diajak ngomong. Oke, sampai mana tadi ya? Oke, ya selanjutnya kita akan bahas lagi gitu ya. Nah, setiap tipe kepribadian memiliki tantangan dan kekuatan tersendiri. Introvert seringkali diremehkan karena dianggap kurang aktif. Nah, ini yang sering dikatakan, kamu tuh introvert, kurang aktif. Nah, ini atau pemalu ya tadi. Padahal mereka bisa menjadi pemikir hebat teman-teman. Ternyata karena pemikiran hebat yang mendalam, pendengar yang tulus, yang memberikan perhatian penuh, dan pemimpinan yang efektif, yang mengambil keputusan dengan hati-hati. Nah, sedangkan extrovert ini sering di sisi lain sangat mudah berinteraksi secara sosial. Mereka ahli dalam membangun jaringan dengan cepat
dengan cepat dan bisa menjadi penyemangat bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, nah ini ada namunnya ya guys ya. Kadang mereka perlu belajar untuk mendengar yang lebih baik dan mendalam, mendominasi percakapan. Jadi orang introvert itu cenderung ekstrovert itu cenderung lebih dominan untuk berbicara gitu loh teman-teman. Jadi mereka itu dianggap menjadi, oh ya maaf gak boleh mengejat, mereka itu dianggap menjadi cerewet gitu, tergantung gitu lah gitu ya. Nah, bagaimana dengan ambivert? Mereka punya kelebihan dalam hal beradaptasi teman-teman. Ternyata mereka bisa menjadi pendeta yang baik dan memahami berbagai sudut pandang. Namun terkadang mereka juga bisa bingung ketika harus memilih antara diam atau berbicara. Bersosialisasi atau menyendiri karena mereka bisa nyaman di kedua kondisi. Nah, jadi teman-teman, ambivert juga ada kelebihan dan keuntungannya ternyata. Nah, kelebihannya itu dia itu bisa beradaptasi di dua pihak. Tapi mereka juga bingung mau diam atau berbicara. Nah, ternyata dari ketiga kepribadian ini kita tidak membahas dua kepribadian ini. Namun yang paling umum kan hanya dua, introvert dan extrovert. Namun ternyata ada tiga. Dan ambivert ini memiliki dari ketiga kepribadian ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing teman-teman. Gitu. Walaupun yang ambivert ini gabungan dari introvert dan extrovert, dia juga memiliki kelemahan. Jadi kepribadian itu tidak ada yang kesempurna gitu teman-teman. Jadi di garis bawahi, kepribadian itu tidak ada yang sempurna. Namun kita bisa cari jalan alternatif, yaitu dengan tahu kepribadian kita, kelemahan kita akan lebih bisa apa sih yang kurang dari diriku, dan itu kita bisa sempurnakan gitu teman-teman. Pada akhirnya tidak peduli kamu introvert, extrovert, atau ambivert, satu hal yang pasti, kamu itu unik. Nah, ini unik dari cara berpikirmu, cara kamu merespon dunia, dan bagaimana kamu mengisi energi energi adalah bagian tak terpisahkan dari siapa dirimu. Jadi jangan dibanding-banding ya teman-teman. Jadi jangan dibandingkan Jadi jangan bandingkan diri dengan orang lain. Jangan merasa kurang hanya karena kamu berbeda atau punya rasa yang tidak sama dengan kebanyakan orang. Dan yang paling penting, jangan paksa dirimu menjadi orang lain. Karena dirimu, ya dirimu. Diri orang lain, ya diri orang lain. Jadilah diri sendiri. Karena yang tahu diri kita, ya kita sendiri. Namun, kamu jangan jadi diri orang lain. Nanti akan menyusahkan diri kamu sendiri. Nah, kenalilah dirimu. Terima ritme sendiri, dan tumbuhlah dengan caramu sendiri. Karena dunia ini membutuhkan semua jenis orang. Butuh yang diam, yang tenang, yang banyak bicara, dan yang mampu mendengarkan, yang suka keramaian dan nyaman dalam kesendirian. Nah, jadi kamu memiliki setiap manusia atau setiap orang itu memiliki keunikannya masing-masing teman-teman. Kita kan sudah belajar tadi tentang kepribadian. Pasti di sini kalian sudah tahu nih apa itu kepribadian kalian masing-masing. Nah, semua kepribadian itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, jadi manusia itu unik teman-teman. Tadi kita sudah bilang, kita garis bawahi di sini. Manusia itu unik sekali. Jadi kita memiliki banyak karakter, sifat, dan watak itu karena kita adalah manusia. Kita punya otak. Jadi kita bisa bertingkah laku yang lebih
dari makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain, gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah tahu kepribadian kita sudah tahu kelemahan dan kelebihan kita. Dengan diharapkan dengan kalian menonton video kakak, kalian akan lebih memahami diri kalian dan lebih mendengarkan diri kalian, karena yang tahu diri kalian sendiri itu adalah kamu, bukan orang lain. Orang lain berbicara A, B, C, D, E, Z lah. Yang tahu diri kalian itu kamu, gitu. Oh, tadi ada omongan, oh kamu itu orangnya cerewet. Kita jadi seorang introvert itu cerewet, tapi terhadap orang tertentu, gitu. Ada orang seperti itu teman-teman. Nah, jadi mereka itu memilih untuk orang introvert itu bisa jadi extrovert tergantung dengan situasi, dan itu sebaliknya. Dan biasanya orang introvert itu juga lebih nyaman sama 1-2 orang yang dipercayai. Karena seorang introvert itu dia berpikir matang-matang, dan dia itu tidak mudah percaya sama orang yang baru dikenal. Berbeda dengan extrovert, mereka akan menceritakan bla 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 sama orang yang tidak dikenal, karena mereka membutuhkan orang lain untuk mendengarkan cerita mereka, dan mereka juga mendominasi dalam percakapan itu. Dan seorang extrovert kalau di kita curhat sama mereka, terkadang mereka itu apa ya teman-teman, bodoh amat gitu loh, gak mau menjadi pendengar yang baik gitu loh. Maaf. Nah, jadi itulah kenapa kita harus memahami diri kita sendiri, karena yang tahu diri kita sendiri adalah kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Welcome to next materi selanjutnya. Dan untuk kalian yang masih bingung mengenai kepribadian kalian, kenalilah diri kalian sendiri sebelum mengenali orang lain. Karena yang tahu diri kalian adalah kalian sendiri, bukan orang lain. Dan cobalah percaya diri dengan diri kalian, karena yang tahu diri kalian adalah kalian sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.